Hai kamu rebahaners yang budiman dimanapun kalian berada. Apa kabar? Keranjang Shopee masih penuh. Daripada bingung, mending kita siapkan headset, lemaskan badan, dan siapkan mental. Karena kali ini kita akan membahas material terbutuhkan di dunia, yaitu uang. Eits, tapi bukan bahas duit loh ya. Kita bakal kupas habis mengenai teori permintaan dari uang itu sendiri. Ayo ngaku yang matanya keburu hijau. Oh iya, uang juga salah satu solusi untuk mengurangi isi keranjang Shopee kita loh. Yuk simak video kita ini yang beranggotakan 24 orang. Hai teman-teman, berbicara mengenai uang sendiri didefinisikan sebagai alat tukar atau medium of exchange, yaitu suatu barang atau kekayaan real yang secara umum dapat diterima sebagai pembayaran. Uang juga dipergunakan sebagai penyimpanan nilai dan sebagai alat pengukur dalam satuan uang. Oh iya, perlu kita ketahui, untuk permintaan uang diartikan sebagai berikut. Permintaan uang ada 3 tujuan. Yang pertama transaksi, berjaga-jaga, dan tujuan spekulasi. Teori permintaan uang sebenarnya dapat dijelaskan dengan menggunakan teori tentang alokasi sumber-sumber ekonomi yang bersifat terbatas. Manusia haruslah memilih alokasi yang memberikan kepuasan sebesar-besarnya. Ada 3 teori yang membahas mengenai teori permintaan uang. Yang pertama teori klasik, yang kedua teori Keynes, dan yang ketiga teori modern. Yuk kita simak bareng-bareng penjelasannya. Yang pertama ada teori klasik. Teori ini sebenarnya adalah teori mengenai permintaan dan penawaran akan uang, beserta interaksi antara keduanya. Fokus dari teori ini adalah pada hubungan antara penawaran uang atau jumlah uang beredar dengan nilai uang atau tingkat harga. Teori Irving Fisher. Persamaan pertama adalah MVT sama dengan PT. Untuk seluruh perekonomian, di dalam suatu periode tertentu, nilai dari barang-barang atau jasa-jasa yang dibeli harus sama dengan nilai dari barang yang dijual. Persamaan kedua adalah MD sama dengan 1 per VT PT. Persamaan dua ini bersama dengan persamaan yang menunjukkan posisi equilibrium di sektor moneter. Persamaan ketiga, MD sama dengan MS, di mana MS adalah suplai uang yang beredar. Persamaan keempat adalah MS sama dengan 1 per VT PT. Persamaan 4 ini berbunyi, dalam jangka pendek tingkat harga umum atau P berubah secara proporsional dengan perubahan uang yang diedarkan oleh pemerintah. Dalam teori ini, T ditentukan oleh tingkat output equilibrium masyarakat. Selanjutnya adalah teori Cambridge yang dikemukakan oleh Marshall and Pigou. Teori Cambridge lebih menekankan faktor-faktor perilaku, yaitu pertimbangan untung rugi, yang menghubungkan antara permintaan akan uang seseorang dengan volume transaksi yang direncanakannya. Teori Cambridge menganggap bahwa ceteris paribus permintaan akan uang adalah proporsional dengan tingkat pendapatan nasional. Nah, untuk persamaannya dapat dilihat di bawah ini. Jadi, ceteris paribus tingkat harga umum berubah secara proporsional dengan perubahan volume uang yang beredar. Teori Cambridge mengatakan, kalau tingkat bunga naik, ada kecenderungan masyarakat mengurangi uang yang ingin mereka pegang, meskipun volume transaksi yang mereka rencanakan tetap. Yang kedua, teori Keynes. Teori uang Keynes adalah teori yang bersumber dari teori Cambridge. Tetapi Keynes mengemukakan sesuatu yang berbeda dengan teori moneter tradisi klasik. Pada hakikatnya, perbedaan ini terletak pada penekanan pada fungsi uang yang lain, yaitu sebagai store of value dan bukan hanya sebagai means of exchange. Teori ini kemudian dikenal dengan nama teori liquidity preference, motif transaksi, dan berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga maksudnya adalah orang akan mendapat manfaat dari memegang uang untuk menghadapi keadaan-keadaan yang tidak terduga karena sifat uang yang liquid, yaitu mudah ditukarkan dengan barang-barang lain. Menurut Keynes, permintaan uang untuk tujuan berjaga-jaga ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sama dengan faktor yang mempengaruhi permintaan uang
terutama dipengaruhi pula oleh tingkat penghasilan orang tersebut dan mungkin dipengaruhi pula oleh tingkat bunga, meskipun tidak kuat pengaruhnya. Motif spekulasi. Motif dari memegang uang ini adalah terutama untuk tujuan memperoleh keuntungan yang bisa diperoleh dari seandainya si pemegang uang tersebut meramal apa yang akan terjadi dengan benar. Perumusan permintaan uang untuk motif spekulasi dari Keynes merupakan langkah formalisasi dari faktor-faktor ini ke dalam teori moneter. Secara umum bisa ditulis dengan persamaan sebagai berikut. K sama dengan RP, di mana K adalah hasil per tahun yang diterima, R adalah tingkat bunga, dan P adalah harga pasar. Selanjutnya, yaitu persamaan tersebut bisa juga ditulis sebagai berikut. P sama dengan K per R. Menunjukkan bahwa karena K merupakan nilai konstan, maka harga pasar obligasi atau P berbanding terbalik dengan tingkat bunga R. Apabila tingkat bunga turun, maka berarti harga pasar obligasi naik. Dan sebaliknya, bila tingkat bunga naik, maka harga pasar obligasi akan turun. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat suku bunga, semakin rendah permintaan uang tunai oleh seseorang atau masyarakat. Yuk, kita lanjut ke materi, permintaan total akan uang. Bentuk sederhana dari fungsi permintaan total akan uang berdasarkan teori Keynes adalah MD per P sama dengan KY plus Theta RW. MD per P merupakan permintaan uang total dalam arti real, sedangkan KY merupakan permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga. Nah, yang terakhir, Theta RW adalah permintaan akan uang untuk motif spekulasi yang dinyatakan sebagai fungsi dari tingkat bunga yang berlaku atau R dan nilai aset. Jadi, variabel W ini dimasukkan karena permintaan uang untuk motif spekulasi dinyatakan sebagai bagian dari W yang dipegang dalam bentuk uang tunai. Persamaan pertama tadi bisa pula dinyatakan dalam bentuk permintaan akan uang dalam satuan moneter sebagai berikut. MD sama dengan KY plus Theta RW kali P. Nah, perhatikan baik-baik rumus berikut ini. MD sama dengan KY plus Theta R kali P. Nah, pada persamaan ini, W menghilang, di mana Theta R sama dengan Theta RW dalam posisi equilibrium supply uang MS yang dianggap juga boleh oleh Keynes sebagai variabel yang ditentukan oleh pemerintah. MS sama dengan KY plus Theta R kali P. Di pernyataan sebelumnya telah dinyatakan bahwa MD sama dengan MS, sehingga persamaan 4 ini MD bisa diganti dengan MS. Teori permintaan uang Keynes mempunyai implikasi bahwa fungsi permintaan akan uang atau liquidity preference adalah fungsi yang tidak stabil, dalam arti bahwa fungsi ini bisa bergeser dari waktu ke waktu. Selanjutnya, kita masuk pada implikasi dari teori permintaan uang Keynes. Permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga. Keduanya dipengaruhi secara proporsional oleh besarnya pendapatan nasional, sehingga bisa dirumuskan berikut ini. MT plus MD sama dengan FY. Menurut Keynes, keseimbangan pasar uang rumusnya yaitu MD sama dengan MS, di mana perubahan jumlah uang beredar akan mempengaruhi keseimbangan pasar uang, MS sama dengan MD, dan menentukan tingkat bunga yang akan mempengaruhi tingkat investasi. Serta melalui mekanisme angka pengganda atau multiplier akan mempengaruhi tingkat output nasional atau Y, karena besarnya harga umum ditentukan oleh interaksi antara permintaan agregat dan penawaran agregat, sehingga dalam jangka pendek diasumsikan harga tetap. Jadi, pandangan Keynes merupakan terobosan dalam menjelaskan kaitan antara sektor moneter dengan sektor real yang menurut pandangan klasik dianggap sesuatu hal yang terpisah. Materi selanjutnya mengenai karakteristik ekonomi Keynes. Ada yang namanya karakteristik pasar barang, diantaranya 1. Perekonomian tidak selalu dalam keadaan full employment, perlu adanya campur tangan pemerintah untuk mengatasi masalah kegagalan pasar. Yang ketiga, analisis ekonomi lebih menekankan analisis jangka pendek. Dan yang terakhir, lebih menekankan analisis ekonomi dari sisi permintaan atau demand side economy.
karakteristik pasar uang. 1. Terdapat 3 motif masyarakat memegang uang, yaitu untuk transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Yang kedua, jumlah uang yang beredar ditentukan oleh pemerintah atau otoritas moneter. Yang ketiga, keseimbangan di pasar uang ditentukan oleh besarnya pendapatan nasional dan tingkat bunga. Yang terakhir, karakteristik tenaga kerja. 1. Tingkat upah bersifat kaku. Yang kedua, untuk mengatasi pengangguran perlu campur tangan dari pemerintah. Teori kuantitas modern menurut Friedman. Nah, teori ini menganggap bahwa pemilik kekayaan memutuskan aktiva-aktiva apa dan berapa yang akan ia pegang atas dasar perbandingan manfaat, selera, dan jumlah kekayaannya. Jadi, menurut teori ini, faktor permintaan uang adalah sebagai berikut, yaitu suku bunga ekuitis, tingkat harga, suku bunga obligasi, modal fisik, kekayaan mengenai peranan harga dalam menentukan permintaan uang. Nah, teman-teman, jadi teori kuantitas modern ini dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut, yaitu MD sama dengan F, P, R, RFC, Y. MD sebagai permintaan uang nominal, P tingkat harga, R tingkat suku bunga, RFC tingkat pengembalian modal fisik, dan Y pendapatan. Sedangkan dalam permintaan uang real dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut, MD per P sama dengan F delta P RY, di mana MD per P adalah permintaan uang real, delta P adalah tingkat kenaikan harga, R adalah tingkat bunga, dan Y adalah nilai pendapatan dan kekayaan real. Teori setelah Keynes atau teori modern. Teori ini dikembangkan dari teori Keynes yang didasarkan pada motif spekulasi menurut James Tobin dan motif transaksi menurut W.J. Baumol tahun 1952. Pendekatan inventory atau penyediaan Baumol, yaitu permintaan uang terhadap persediaan yang setiap saat dipakai untuk memenuhi berbagai keperluan, tapi untuk mengolahnya diperlukan biaya, jadi diperlukan juga persediaan yang optimum. Nah, permintaan transaksi ada biaya uangnya juga loh teman-teman, yaitu 1. Biaya transaksi untuk menukar antara obligasi dengan uang. Yang kedua, opportunity cost memegang uang berupa tingkat bunga dari obligasi. Penentuan persediaan yang optimum menghasilkan biaya minimum, yaitu dengan rumus TC min B kali T per C plus R kali C per 2, sedangkan jumlah uang kas yang optimal atau C, yaitu dengan rumus DTC per DC sama dengan min B kali TC per 2 plus R per 2 sama dengan 0. Implikasi dan teori Baumol, yaitu 1. Tingkat bunga mempengaruhi permintaan uang. Yang kedua, adanya economies of scale. Yang ketiga, permintaan uang kas untuk tujuan transaksi. Yang keempat, perkembangan atau kemajuan teknologi. Yang kelima, motif berjaga-jaga dalam permintaan uang. Perbedaan antara teori moneter klasik dan teori moneter Keynes. Teori klasik menganggap nilai uang adalah stabil. Sedangkan pada teori Keynes sebaliknya, yaitu menganggap nilai uang tidak stabil. Teori klasik menolak anggapan bahwa fenomena moneter sanggup mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Sedangkan pada teori Keynes, menganggap bahwa fenomena moneter sanggup mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Teori klasik adanya tambahan jumlah uang beredar. Sedangkan pada teori Keynes, tambahan jumlah uang beredar akan mempengaruhi sektor real. Menurut teori klasik, permintaan dan penawaran uang menentukan tingkat harga umum. Pada teori Keynes, permintaan dan penawaran uang akan menentukan tingkat bunga. Menurut teori klasik, V dan T dianggap tetap dan hanya dipengaruhi faktor non-moneter. Sedangkan pada teori Keynes, V dan T dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan perekonomian yang terjadi. Menurut teori klasik, adanya hubungan langsung antara kelebihan uang tunai di masyarakat dan kecenderungan perubahan harga. Sedangkan pada teori Keynes, terjadi hubungan secara tidak langsung antara kelebihan uang di masyarakat dengan kecenderungan perubahan harga. Teori klasik belum secara jelas memasukkan motif spekulasi untuk permintaan akan uang, yang ada baru unsur transaksi dan berjaga-jaga. Sedangkan pada teori Keynes telah dimasukkan unsur spekulasi. Menurut teori klasik, harapan perubahan harga di masa mendatang bukan merupakan faktor penting dalam menentukan besarnya permintaan uang. Sedangkan menurut teori Keynes, harapan perubahan harga di masa mendatang merupakan faktor-faktor penting
yang menentukan besarnya permintaan akan uang. Teori klasik berlaku untuk perekonomian yang sektor perekonomiannya belum rumit. Sedangkan menurut teori Keynes, cocok untuk perekonomian yang tidak inflatoris. Teori klasik cocok untuk situasi inflasi dalam waktu yang lama. Sedangkan menurut teori Keynes, cocok untuk perekonomian yang tidak inflatoris. Teori klasik, bentuk fungsi permintaan uangnya adalah sebagai berikut. Sedangkan pada teori Keynes, bentuk situasi permintaan uang adalah L sama dengan YI, L sama dengan LT plus LL, L sama dengan LT, Y plus LLI. Menurut teori klasik, fungsi permintaan uang mempunyai sifat yang stabil karena VT dianggap berubah secara lambat, sejalan dengan faktor kelembagaan. Dan juga lebih menekankan fungsi uang sebagai medium of exchange. Selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Yang pertama, pendapatan real. Pendapatan real adalah pendapatan yang dihitung dengan harga konstan. Semakin tinggi pendapatan, permintaan akan uang akan semakin besar. Yang kedua, tingkat suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, permintaan akan uang untuk motif spekulasi akan berkurang. Yang ketiga, tingkat harga umum semakin tinggi. Tingkat harga umum, permintaan akan uang akan semakin bertambah. Dan yang terakhir, fasilitas kredit semakin canggih. Fasilitas kredit akan memudahkan masyarakat meminjam uang kepada bank sehingga semakin banyak jumlah uang tunai yang diinginkan masyarakat.